Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat setia Fakta Kehidupan. Tidak lupa kami sampaikan salam sehat, salam sejahtera. Semoga tercurah segala bentuk kebaikan dan juga kita semua dalam lindungannya. Seperti biasa, kita akan berbagi kisah dari yang unik, menarik sampai bikin nangis. Mari kita simak kisahnya. Kisah nyata. Kisah anak durhaka yang tega biarkan orang tua membusuk. Kisah orang tua yang mati karena membusuk tanpa diketahui anaknya. Dikisahkan di Jawa Tengah, ada sebuah kisah sedih yang dialami sebuah keluarga. Seperti yang kita tahu, orang tua selalu ikhlas merawat dan menghidupi anaknya, mulai dari lahir hingga tumbuh dewasa. Mereka juga berusaha memberikan pendidikan yang terbaik untuk anak-anaknya, agar kelak bisa memiliki pengetahuan yang luas. Tidak terhitung berapa biaya yang dikeluarkan untuk merawat dan menghidupi anak-anaknya. Di saat anaknya sudah dewasa dan sudah bisa mandiri, orang tua selalu berharap anak-anaknya tidak terlalu jauh darinya. Orang tua selalu mendambakan agar masa tua mereka bisa bahagia dengan didampingi anak-anaknya. Bagaimana jadinya jika orang tua sudah sepuh dan sakit-sakitan, sedangkan tidak ada orang yang peduli untuk merawatnya? Tentu akan menjadikan kesengsaraan bagi setiap orang tua. Kondisi kekuatan fisik menurun, kesehatan menurun, dan tidak memungkinkan melakukan pekerjaan berat. Kisah malang pernah terjadi di Jawa Tengah, di mana terdapat orang tua yang mengalami nasib yang sangat memprihatinkan. Mereka adalah pasutri tua. Sang suami telah berusia 70 tahun, sedangkan sang istri berusia 60 tahun. Kondisi mereka berdua sudah sama-sama tua, sedangkan sang istri mengalami sakit stroke. Setiap hari, sang suami selalu merawat istrinya yang stroke itu. Tidak ada satupun anak-anaknya yang mendampingi mereka berdua karena tengah bekerja di luar kota. Suatu hari, nomor HP orang tua itu tidak bisa dihubungi oleh anaknya. Akhirnya, sang menantu diminta untuk menjenguk ke rumah. Sesampainya di rumah mertua, sang menantu merasa aneh. Pasalnya, pintu rumah terkunci, lampu juga masih hidup. Beberapa kali pintu diketuk juga tidak ada sahutan dari satu orang pun. Keanehan semakin menjadi-jadi ketika menantu mencium aroma bau busuk dari dalam rumah. Akhirnya, sang menantu meminta bantuan tetangga dan kerabat untuk mendobrak pintu. Ketika pintu berhasil didobrak, alangkah terkejutnya mereka ketika melihat dua sosok mayat yang telah mati membusuk. Sang menantu mendapati kedua mertuanya dengan kondisi yang sudah tidak bernyawa lagi. Kondisi mayat sang ayah tergeletak di kursi ruang tamu, sementara mayat sang ibu terbaring di tempat tidur. Kedua mayat orang tua itu sungguh mengenaskan. Pasalnya, tak ada satupun orang yang mengetahui sebab dan kapan keduanya meninggal dunia. Kejadian ini lantas ditangani pihak kepolisian dan tim medis. Setelah dilakukan pemeriksaan oleh tim medis, diperkirakan kedua pasutri tua itu telah meninggal dunia sejak 2-3 mingguan yang lalu. Selama waktu itu, tak ada satu orang pun yang menjumpai kematiannya, termasuk anak-anaknya sendiri. Diduga sang ayah terlebih dahulu meninggal dunia. Lalu disusul sang ibu yang stroke. Tidak ada yang merawat sebab sang ayah sudah lebih dahulu meninggal dunia. Hal inilah yang menjadi sebab sang ibu turut meninggal dunia dengan cara mengenaskan.
Miris sekali melihat nasib menyedihkan jenazah orang tua seperti itu. Di masa mereka sudah tua dan sakit-sakitan, tidak ada satupun anaknya yang mendampingi mereka di rumah. Padahal, orang tua yang tengah sakit pasti sangat membutuhkan pertolongan dan perawatan. Tubuh orang tua semakin hari bertambah lemah, kesehatan menurun, tak begitu mampu lagi untuk mencari nafkah dan bekerja berat. Siapa lagi yang mau peduli kepada orang tua kalau bukan anak-anaknya sendiri? Ketika orang tua sudah sepuh dan sakit-sakitan, hendaknya bagi seorang anak jangan menelantarkan mereka. Mereka sangat membutuhkan perawatan dan perhatian dari orang sekelilingnya. Jangan hanya demi mengejar karir dan pekerjaan, tega membiarkan orang tua sendiri tanpa ada yang merawat. Inilah yang bisa menjadi sebab kejadian di atas terulang lagi. Bisa terjadi orang tua meninggal dunia, tapi anaknya satu pun tidak ada yang tahu dan mendampingi mereka. Maka penting sekali bagi kita untuk membekali anak-anak kita ilmu agama dan pendidikan akhlak, agar di saat kita tua, mereka kelak yang akan menemani dan mendampingi kita. Mereka yang akan merawat kita, mereka yang akan memandikan jenazah kita, mereka yang akan mensolati kita, mereka yang akan memikul dan menguburkan mayat kita, mereka yang akan mengirimkan doa-doa dan hadiah untuk kita di alam kubur. Memang sangat banyak di akhir zaman ini anak-anak yang tidak lagi mau peduli dan merawat orang tuanya sendiri. Itulah perbedaan orang tua dan anak. Dahulu orang tua merawat dan menghidupi 7 atau 12 anaknya. Tetapi di zaman sekarang sangatlah jarang ada satupun anak yang mampu merawat dan menghidupi orang tuanya di masa sepuh. Dahulu yang diharapkan orang tua adalah agar anak-anaknya dapat hidup. Tetapi sekarang anak hanya tinggal menunggu orang tua mati saja. Penting sekali bagi anak untuk sering mengunjungi dan berkomunikasi dengan orang tuanya. Karenanya, pahalanya sangatlah besar. Bersumber dari Abu Dzar Al-Ghifari bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa berjalan untuk berkunjung kepada ibu bapaknya, maka di tiap-tiap langkahnya akan ditulis oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala baginya 100 kebaikan, dan dihapuskan dari 100 keburukan, dan diangkat baginya 100 derajat. Lalu apabila dia duduk di hadapan mereka berdua dan berbicara dengan mereka dengan pembicaraan yang baik, maka pada hari kiamat Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberinya sesuatu cahaya yang memancar di hadapannya. Lalu apabila keluar dari sisi mereka, dia keluar dalam keadaan telah mendapat ampunan. Subhanallah. Semoga kisah ini bisa menjadi motivasi kita agar bisa berbakti kepada kedua orang tua kita. Karena seperti yang kita tahu, ada surga di bawah telapak kaki mereka. Subhanallah. Wallahu a'lam bishawab.